Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah dijanjikan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi diagnosa. Kenapa kita akan bahas materi diagnosa? Karena bagaimanapun diagnosa adalah poin penting, ya, poin penting dalam melaksanakan sebuah terapi. Terapi apapun itu, bukan cuma terapi bekam, ya, bukan cuma terapi pijat, tapi terapi apapun, baik di dunia medis ataupun non medis, itu bisa harus kita gunakan, ya, harus kita gunakan. Mohon maaf ya untuk yang tidak perlu mengisi hadir di kolom chat ya, tapi isi link yang saya kirim ke kolom chat. Soalnya kalau banyak yang mengisi hadir di kolom chat, nanti khawatirnya malah linknya malah ini malah tertumpuk lagi gitu ya. Jadi tidak perlu mengisi hadir di kolom chat, tapi linknya diklik nanti diisi ya. Saya kembali kirimkan tuh. Oke, saya kembali kirimkan linknya. Jadi yang lain tidak perlu mengisi hadir di klubnya tidak, ya, ya. Oke, kalau yang tidak bisa dibuka mungkin ada masalah pak jadi masalah pada device-nya ya. Soalnya yang lain sudah banyak nih yang masuk nih, ya. Yang lain sudah banyak yang masuk tuh, ya. Saya coba share nih. Yang lain sudah banyak yang masuk. Saya coba perhatikan nih. Yang lain sudah banyak tuh yang masuk yang mengisi daftar hadir ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum bisa masuk, mungkin ada masalah pada device-nya, silahkan dicoba lagi. Karena kalau dari kami sudah dimaksimalkan dan ini sudah pada yang masuk ya. Pak Galih sudah ada, alhamdulillah. Pak Erik, Pak Agus, Pak David, Pak Iko, Pak Ilham, Pak Nasran, Pak Hendra, Bu Yuni, Bu Miskah, alhamdulillah sudah hadir. Ya, di itu apa sudah mengisi daftar hadir. Yang lainnya silahkan untuk mengisi ya. Jadi kalau masih ada masalah, sekali lagi mungkin ada masalah pada device-nya gitu ya. Sekali lagi jangan mengisi eh, chat hadir di kolom chat, tapi isinya di link yang sudah saya bagikan supaya linknya tidak tertumpuk lagi dengan apa tulisan hadir dari Bapak Ibu gitu. Tapi isi saja linknya. Nanti juga akan terekor kok, akan terekam ya. Baik, ya. Daftar hadir sudah ada di bukti kehadiran itu di screenshot Pak, Bapak Ibu. Nanti kan ini sedang pakai gadgetnya ya, pakai handphonenya, mungkin pakai laptopnya, dipoto Bu ketika Bapak sedang hadir tuh, nanti diupload ya. Bukan bukan menuliskan daftar hadir di kolom chat, bukan. Ya, sekali lagi, bukan menuliskan daftar hadir di kolom chat, tapi diisi linknya. Kalau belum bisa, silahkan minta bantuan yang ada di sekitarnya, karena yang lain sudah bisa. Mungkin ada masalah pada device-nya gitu. Mungkin ada masalah pada akun Google-nya gitu. Silakan minta bantuan ke yang lainnya. Baik. Sekali lagi saya ulangi, eh, diagnosa adalah poin penting dalam melaksanakan terapi, ya. Diagnosa adalah poin penting dalam melaksanakan terapi. Seperti saya kemarin, saudara harus mendapatkan ujian dari Allah berupa sakit, ya saya sebelum mendapatkan tindakan dari dokter pun saya harus mendapatkan diagnosa terlebih dahulu. Bahkan bukan cuma diagnosa secara manual, tapi diagnosa secara elektrikal juga ya, secara digital juga, pakai ronsen juga, USG juga, kemudian pakai cek darah juga, cek lab juga, gitu kan kalau di rumah sakit. Nah kita sebagai penyihat tradisional minimal kita pun bisa melakukan diagnosa sederhana tapi akurat. Nah, insya Allah di sini kita akan pelajari sesuai dengan rundown. Untuk pertemuan pertama ini kita akan dalami dulu diagnosa. Nah, jadi nanti kolom chatnya jangan diisi dengan daftar hadir, hadir, jangan diisi dengan itu. Tapi silakan nanti diisi dengan pertanyaan, silakan diisi dengan pernyataan, ya atau pengalaman apa gitu. Kalau cuma diisi dengan hadir saja, karena bukan itu yang dibutuhkan di kolom chat. Yang dibutuhkan kehadiran itu di linknya, gitu ya, di linknya, ya gitu ya. Baik, eh, Bapak Ibu. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya, terkait dengan materi diagnosa ini. Baik. Di sini yang akan kita bahas tutorial bekam level expert, tapi karena levelnya expert, maka diagnosanya kita jadikan poin penting, poin utama. Kita belajar diagnosa. Diagnosa itu apa? Diagnosa itu adalah pemeriksaan. Jadi kalau ada yang berkata, apa sih diagnosa dulu, kok gaya banget didiagnosa dulu? Ya, diagnosa itu diperiksa, Pak, Bu.
bukan apa-apa. Jadi kita jangan sampai aneh dengan kata diagnosa ya, karena diagnosa itu memeriksa. Apa yang diperiksa? Ada yang medisnya yang kita periksa, ada juga yang non medisnya. Kalau medisnya yang kita periksa, yang pertama anamnesa, ya. Apa anamnesa? Anamnesa itu wawancara, ya. Anamnesa itu wawancara. Jadi kita bertanya dulu ke pasien tentang keluhannya apa, keluhan utamanya apa, adakah gejala penyerta, sudah berapa lama dia sakit, kemudian bagian sakitnya di mana saja, adakah dia sedang mengalami apa, sedang menjalani pengobatan, itu yang perlu kita tanyakan. Karena kalau tanpa itu, tanpa pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mustahil kita bisa mengetahui kondisi pasien yang sebenarnya. Tiba-tiba ada pasien datang, nggak mungkin kan kita datang, wah, Bapak punya darah tinggi ya? Nggak mungkin kalau kita nggak cek dulu tensinya. Wah, Bapak punya gula ya? Nggak mungkin kita tahu kalau kita nggak tanya-tanya dulu ya, tentang gejalanya gitu. Apa gejala penyakit gula? Contoh gejala penyakit gula itu kan mudah haus, mudah lapar, sering buang air kecil, kalau luka lama sembuh, bahkan kalau yang sudah parah berat badannya menurun drastis. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu sudah kita lontarkan, kemudian jawaban dari pasiennya sudah benar-benar apa mewakili apa menjawab gitu, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Oh, kemungkinan Bapak ini ada punya penyakit ini gitu. Dan perlu diingat, yang namanya anamnesa atau yang namanya diagnosa sekalipun itu tidak menjamin 100% benar, ya. Tidak menjamin 100% benar. Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah mengalami yang di USG, awal-awal di USG katanya anaknya laki-laki, begitu lahir anaknya perempuan. Pernah nggak? Atau sebaliknya, begitu di USG anaknya perempuan, janinnya perempuan. Tapi begitu di kenyataannya begitu lahir anaknya laki-laki. Pernah nggak seperti itu? Saya yakin banyak yang pernah. Nah, itu menunjukkan bahwa diagnosa dengan alat digital sekalipun itu masih mungkin ada kesalahan. Itu masih mungkin ada yang miss. Jadi, sehebat apapun diagnosa, itu tidak bisa menjamin 100% akurasinya. Ya, tidak bisa menjamin 100% akurasinya. Makanya perlu perlu ada pembanding lain. Contohnya, mungkin kita perlu expert opinion gitu ya, pendapat para ahli yang lebih di bidangnya, bertanya gitu kepada ahlinya, dibuatkan grup juga kan sama saya kan, dibuatkan grup supaya kita bisa lebih mantap nih dalam diagnosanya. Oh, di sini ada yang ahli di bidang ini nih, kita tanyakan diagnosanya ini, saya punya punya pasien keluhannya seperti ini seperti ini seperti ini gimana ya gitu kan. Oh, saya punya pasien keluhannya seperti ini apa ya, itu sebagian bentuk dari expert opinion, bentuk dari bantuan dari diagnosa. Ya, makanya walaupun sehebat apapun kita dalam mendiagnosa, tidak akan mungkin ada jaminan 100% tepat. Itu yang perlu kita ingat ya. Itu yang perlu kita ingat. Karena tadi, yang pakai USG sekalipun masih ada yang salah. Yang pakai ronsen sekalipun masih ada yang salah. Apalagi kita nih sebagai penyiar tradisional yang tidak punya akses untuk melakukan tindakan diagnosa seperti tadi. Kita sebagai penyiar tradisional tidak boleh menggunakan apa namanya, tidak boleh menggunakan ronsen, kita tidak boleh menggunakan USG karena kita ranahnya tidak di situ. Maka kita gunakan metode-metode yang lebih sederhana, tapi tingkat akurasinya minimal tidak kalah, ya, tidak kalah dengan metode pengobatan yang atau metode diagnosa yang digital. Dan yang kita akan bahas pertama kali adalah metode anamnesa untuk mengobat apa untuk diagnosa medisnya. Nanti anamnesa otomatis berhubungan dengan anatomi. Ya. Anatomi itu apa? Anatomi itu mengetahui struktur badan kita gitu. Organ tubuh di sebelah mana. Kalau sakitnya ini, kemungkinan penyakitnya apa? Kalau sakitnya ini, kemungkinan penyakitnya apa? Dicek anatominya. Oh, kalau misalkan penyakitnya di ulu hati, kemungkinan penyakitnya ada dua, mungkin lambung, mungkin empedunya. Oh, sakitnya
sakitnya agak ke ulu hati sebelah bawah. Oh, mungkin bisa livernya, bisa pankreasnya. Kalau kita sudah mempelajari anatomi itu, insya Allah kita akan lebih mudah dalam menentukan diagnosa. Walaupun tadi secara keseluruhan tidak mungkin diagnosa bisa 100% akurat. Ya. Untuk yang non medisnya, nanti kita apa namanya? Kita diagnosa secara psikologis dan spiritual. Karena untuk penyakit non medis ada dua tipenya. Ada yang non medis akibat gangguan eksternal, gangguan jin, gangguan sihir. Walaupun kita sudah masuk dunia modern, tapi masih ada orang-orang yang menggunakan jasa-jasa makhluk-makhluk seperti itu untuk menggolimi orang lain yang yang dengan bantuan jin untuk mengganggu kesehatan orang lain masih ada ternyata di dunia modern ini. Jadi kita nanti insya Allah kita akan diagnosa juga gitu gangguan-gangguan psikologisnya akibat gangguan jin atau gangguan setan atau gangguan sihir. Kita cek juga apakah ini gangguannya internal karena faktor psikologis yang disebut penyakit psikosomatis gitu. Nah, makanya kenapa saya simpan diagnosa di awal supaya apa? Supaya kita bisa ke depannya lebih mudah. Kalau kita bahas dulu titik bekam, tapi kita tidak tahu diagnosanya, mau menentukan titik bekamnya seperti apa gitu. Ada orang sakit kepala langsung dibekap kepalanya saja, padahal sakit kepalanya karena tensi darahnya yang tinggi. Padahal sakit kepalanya karena asam lambungnya yang naik. Kalau kita bekam kepalanya, memang kemungkinan berkurang sakitnya, tapi tidak kepada intinya. Nah itu poin kenapa diagnosa saya jadikan bab pertama dalam metode kelas reguler ini. Dan ini poin penting yang akan kita bahas nantinya. Jadi diagnosanya ada medis, ada non medis. Dan yang kalau yang medis kita akan dua anamnesa dan anatomi. Kemudian untuk yang non medisnya ada psikologis dan spiritual. Spiritual juga mempengaruhi kesehatan psikologis seseorang. Gitu ya. Selanjutnya kita akan klasifikasikan penyakit. Penyakit itu ada yang fisik ya. Penyakit fisik itu karena memang setan tinggal di aliran darah manusia. Ini di dalam hadis Bukhari nomor 3281 dan di dalam hadis Muslim nomor 2175. Ya. Sesungguhnya setan masuk dalam diri manusia melalui aliran darah, makanya banyak orang yang terkena gangguan penyakit itu akibat gangguan jin, setan dari golongan jin. Dan salah satu gejala kalau orang terkena gangguan jin itu sakitnya berpindah-pindah. Kenapa sakitnya berpindah-pindah? Ya karena ini setannya tinggal di aliran darah. Setannya tinggal di dalam pembuluh darah gitu. Makanya dia kadang-kadang sakitnya berpindah-pindah. Makanya kalau kita menemukan pasien yang tiba-tiba sakitnya di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Itu hati-hati, mungkin itu ada gangguan jin. Karena salah satu indikasi bahwa dia gangguan jin, sakitnya berpindah-pindah karena jinnya itu memang tinggal di aliran darah. Yang kedua, ada juga penyakit psikis. Kalau penyakit psikis disebutnya penyakit psikosomatis. Apa penyakit psikosomatis? Penyakit psikosomatis itu adalah penyakitnya fisik, ya. Penyakitnya fisik, tapi disebabkan oleh faktor psikologis. Ada di sini yang punya penyakit asam urat? Ada ya? Saya yakin ada yang punya penyakit asam urat. Secara psikologis, ternyata asam urat itu diakibatkan karena rasa cemas yang berlebihan dan ingin melaksanakan sesuatunya secara sempurna, perfeksionis berlebih. Loh, kok bisa asam urat dari rasa cemas berlebihan? Pasti timbul pertanyaan seperti itu kan? Kok bisa asam urat ditimbulkan dari rasa cemas yang berlebihan? Karena asam urat itu dimulai dari kinerja ginjal yang kurang maksimal. Karena ginjalnya tidak maksimal, maka cairan-cairan yang masuk ke ginjal yang seharusnya disaring sempurna itu tidak tersaring sempurna oleh ginjal. Akhirnya ngendaplah purin-purin di situ, ngendaplah batu kristal-kristal di situ, dan akhirnya kristal ini yang dialirkan oleh darah ngendap di sendi-sendi besar kita. Makanya terjadilah penyakit asam urat.
Jadi betul kalau asam urat itu diakibatkan karena rasa cemas yang berlebihan. Ya, rasa cemas yang berlebihan itu dia penyebab asam urat itu. Makanya kalau orang-orang yang suka punya penyakit asam urat, secara psikologis kita harus bantu dia supaya dia lebih tenang dalam hidupnya. Jangan terlalu memikirkan kecemasan-kecemasannya yang berlebih. Ya, jangan terlalu memikirkan kecemasannya. Karena secemas apapun kita, selama kita punya Allah, insya Allah Allah akan bantu jalan keluarnya. Itu yang kita harus pahami itu. Allah pasti akan memudahkan hambanya ketika hambanya itu mendekatkan diri kepadanya. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa tidak tahu kalau begitu dipukulkan tongkatnya akan bisa membelah lautan. Tapi karena perintah Allah seperti itu, beliau laksanakan, ada jalan keluar dari kejaran Firaun. Ya, Nabi Musa tidak tahu kalau dilemparkan tongkatnya akan berubah menjadi ular besar yang akan memakan ular-ular sihir, buatan orang sihir lainnya. Tapi karena Allah yang memerintahkan, Nabi Musa lakukan, Allah berikan kemudahannya. Makanya semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah kita akan dipermudah jalannya oleh Allah. Itu kita pahamkan kepada orang-orang yang terkena penyakit. Jadi sakit itu adalah bentuk ujian, sakit itu adalah ujian kesabaran. Kita harus tekankan itu kepada pasien-pasien kita. Ya, harus tekankan itu kepada pasien-pasien kita. Karena kalau kita tidak tekankan itu, pasti pasien-pasien kita akan semakin drop. Udah ada pasiennya darah tinggi, begitu datang ke tempat kita takut-takutin. Pak, waduh Bapak tensinya 200 Pak. Kemarin aja Pak, pasien saya tensinya belum sampai 200 sudah meninggal besoknya Pak. Kebayang nggak? Gimana sih Bapak itu tegangnya? Gimana sih Bapak itu kagetnya? Sementara kita sebagai terapis itu harus memberikan pesan-pesan hikmah. Ya. Bisa memberikan pesan-pesan yang lebih bisa menenangkan, bisa apa? Bisa lebih menurunkan gitu, menurunkan tensinya, menurunkan tingkat stresnya gitu. Karena semakin stres, semakin besar potensi penyakitnya. Ya, makanya sekali lagi sebagai seorang terapis kita itu justru dituntut juga untuk menjadi seorang konselor. Banyak sekali kasus-kasus pasien yang datang ke kita sebelum kita melakukan terapi pun sudah mendapatkan efek penyembuhan ketika berkomunikasi dengan kita. Makanya insya Allah nanti di pertemuan, mungkin di pertemuan besok, saya akan coba ajarkan bagaimana berkomunikasi dengan pasien. Komunikasi terapeutik, konseling terapeutik namanya. Kenapa perlu konseling terapeutik tadi? Supaya pasien bisa sebelum mendapatkan terapi apapun sudah bisa mendapatkan efek kesembuhan. Ya, mau kalau saya coba nanti share cara komunikasi terapeutik, mau ya, insya Allah mau. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan mau ya insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya. Oke, selanjutnya ya, yang kita klasifikasikan juga selain penyakit fisik, ada juga penyakit gangguan jin atau penyakit spiritual. Ini biasanya dialami oleh orang-orang yang dizolimi oleh orang lain atau dizolimi oleh bangsa jin. Jadi eh, penyebabnya macam-macam. Ada karena kezoliman bangsa jin, ada karena faktor sihir, ada faktor ain. Nah ini penjelasannya nanti luar biasa nih. Kalau sampai bisa memahami ini, saya yakin ketika meruqyah tidak akan terlalu mendapatkan kesulitan. Kalau sudah bisa mendiagnosa, oh ini akibat gangguan jin, oh ini akibat gangguan sihir, oh ini ternyata akibat ain. Saya rasa ketika kita meruqyah, insya Allah akan bisa mudah dalam melakukan terapi ruqyahnya. Kenapa saya tekankan juga ruqyah? Karena pembekam itu harusnya bisa meruqyah. Pembekam tanpa bisa meruqyah itu seperti seorang praktisi tibun nabawi yang kekurangan ruhnya. Karena ruh tibun nabawi itu ada di ruqyah. Bekam, iya, bekam bagian dari Tibun Nabawi. Herbal, iya, herbal juga bagian dari Tibun Nabawi. Tapi ruhnya ada di Ruqyah. Ruhnya ada di Ruqyah. Soalnya banyak sekali, saya pernah beberapa kali ya,
cukup sering mengalami kasus orang yang dibekam tiba-tiba kesurupan. Kalau kita tidak menguasai ilmu ruqyah, tidak bisa minimal ilmu dasar ruqyah, bingung duluan tuh. Lah, gimana ini? Dibekam tiba-tiba kesurupan. Tapi kalau kita tahu ilmu ruqyah, insya Allah kita akan lebih mudah. Ya, di sini ada, alhamdulillah tuh ada Pak Syahri ya, Pak Syahri dari Aceh. Alhamdulillah, beliau ketua ketua Pengcap enggak di PBI Aceh. Ya, alhamdulillah beliau ke salah satu pengurus di PBI Aceh. Saya pun dulu, alhamdulillah Pak Syahri, saya juga dulu ketua apa sekretaris Pengda Jabar di PBI ya. Jadi alhamdulillah untuk PBI saya kenal banyak banyak ya, banyak banyak termasuk di sana ada banyak kenalan-kenalan PBI di sana gitu ya, alhamdulillah. Oke, yang recording nembus ke saya aja. Ada yang minta akses record ya. Nanti yang recording saya. Oke, nah kembali. Ini klasifikasi penyakit yang nanti juga akan kita bahas ya. Jadi ada penyakit fisik, ada penyakit psikis, dan ada penyakit yang diakibatkan oleh gangguan jin atau gangguan sihir atau gangguan ain. Kenapa kita harus tahu ini ya tadi supaya bisa menentukan terapi apa yang lebih tepat ketika kita melaksanakannya gitu. Jangan sampai karena kita seorang pembekam, semua penyakit dibekam. Karena kita seorang ahli, mohon maaf ya, ahli PAG gitu ya, pengobatan akhir zaman, semua penyakit jawabannya PAG. Tidaklah, kita proporsional. Saya juga seorang pembekam, tapi ketika menemukan orang yang patah tulang, ya nggak mungkin saya bekam. Saya juga seorang pembekam, tapi ketika menemukan orang yang keseleo, ya nggak mungkin dibekam. Patah tulang atau keseleo dipijit. Dislokasi tulang belakangnya dengan mungkin dengan pas cocok, dengan kiropraksi cocok gitu. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit yang memang berhubungan dengan kurangnya sirkulasi organ, sirkulasi oksigen, sirkulasi nutrisi ke organ tubuh dalam kita, bekam memang salah satu pengobatan terbaiknya gitu. Memang bekam di dalam hadis pengobatan terbaik, tapi sebagai terapis kita melakukannya secara proporsional. Jangan pukul rata semuanya dibekam, enggak. Itu tidak bijak dalam melaksanakan terapi gitu. Dan sebagai terapis memang kita perlu menguasai minimal kita jadi spesialis bagus ya kita memiliki spesialisasi bagus tapi kita pun harus minimal mengetahui dasar ya mengetahui dasar ilmu ilmu pengobatan yang lain supaya bisa membantu penyakit-penyakit yang lainnya ya enggak, tapi saya nggak bisa nih saya nggak bisa pengobatan yang lainnya saya cuma bisa bekam aja saya cuma bisa pijat aja minimal kita punya jaringan minimal kita punya jaringan jadi kita bisa memberikan rekomendasi atau rujukan kepada pengobat lain. Ada yang patah tulang, saya nggak bisa pengobatan patah tulang. Saya bisanya bekam, misalkan, Pak, kalau patah tulang bukan di sini tempatnya, Pak. Ini ada teman saya di sini, silakan Bapak ke sana. Kita bisa, walaupun kita tidak melakukan terapinya, kita bisa menjadi solusi, gitu. Ya, gitu. Jadi maksud saya, seorang terapis itu memang jadi spesialisasi itu bagus. Karena dokter spesialis pun dibayarnya lebih mahal dibanding dokter umum. Punya spesialisasi itu bagus, tapi kita pun harus bisa memiliki dasar keilmuan terapi yang lain atau setidaknya punya jaringan dengan orang-orang yang memiliki disiplin ilmu yang lain. Oke, di sini saya menjelaskan secara santai ya karena waktu kita masih panjang, masih ada sebulan kemudian ya, ada 8 pertemuan, Insya Allah. Ya. Selanjutnya yang akan kita bahas ciri-ciri, langsung ke ciri-ciri gangguan jin, sihir dan ain ini ternyata urutannya jadi berubah. Tadinya saya mau ke ini dulu ke anamnesa dulu, tapi urutannya berubah. Kalau gitu saya ke anamnesa dulu aja ya. Saya coba ke anamnesa dulu aja. Oke, saya coba ke anamnesa dulu supaya tidak terlalu loncat-loncat. Nah, oke, bentar. Soalnya kalau langsung ke Rukia, khawatirnya nanti malah agak sedikit kebingungan. Ya, baik. Sekarang kita akan bahas anamnesa. Ya, akan bahas anamnesa. Anamnesa itu apa tadi? Wawancara. Jadi bertanya kepada pasien untuk mendapatkan kesimpulan
yang bisa kita dapatkan supaya kita bisa lebih tepat dalam melaksanakan terapinya. Saya share screen lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, ini nih. Oke, bentar. Saya slideshow dulu. Oke. Nah, anamnesa. Anamnesa itu wawancara. Dalam wawancara ini tentu saja ada teknisnya. Apa yang harus kita tanyakan? Nggak mungkin kita tiba-tiba Bapak kerja sehari-harinya sebagai apa? Memang itu mempengaruhi, tapi tidak mungkin kita tanyakan itu dulu. Bapak anaknya berapa? Nggak mungkin kita tanyakan itu kan? Tapi ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan dulu pada saat anamnesa. Ya. Contohnya, yang perlu kita tanyakan pada saat anamnesa adalah pertama identitas pasien perlu. Tentu saja kita tidak mungkin dari tadi kita ngobrol sama pasien kita, tapi kita tidak tahu namanya, tidak tahu dia dari mana gitu. Ya, makanya kita harus tanyakan dulu identitasnya. Yang berikutnya yang perlu kita tanyakan keluhan utamanya. Begitu pasien kita datang, Pak, Bu, ada yang bisa dibantu? Iya, saya mau misalkan mau berobat. Karena datangnya ke tabib kan, ke pengobat nih. Saya mau berobat. Oh, memang ada keluhan apa? Baru setelah kita mendapatkan jawaban, kita tanya ulang. Letaknya di mana keluhannya? Saya tuh sering sakit perut, Pak. Oh, sakit perut ya. Di sebelah mana sakit perutnya? Letaknya di sini di tengah nih, ya. Di tengah-tengah sakit perutnya. Oh, di bagian itu. Kita langsung berpikir, bagian perut tengah itu apa ya? Oh, di situ ada lambung, ada empedu di situ. Mungkin dua itu yang terkena. Tapi kita tidak langsung bisa menyimpulkan, ya. Tidak bisa langsung menyimpulkan. Mungkin ada yang lain. Makanya kita harus tanya, kualitas sakitnya seperti apa? Sakit itu perih sampai mual. Oh, kalau perih sampai mual, mungkin lambungnya tuh. Karena kalau misalkan empedu, memang seperti itu juga. Cuman intensitas apa kualitas perihnya tidak seperti ketika lambungnya yang mendapatkan luka gitu, luka lambungnya. Kualitas sakitnya seperti apa? Terus yang berikutnya, tentu saja kuantitasnya. Seberapa sering sakitnya? Semakin sering dia sakit, berarti semakin kronis penyakitnya. Tapi semakin jarang dia sakit, berarti penyakitnya sebetulnya tidak terlalu parah. Itu aja acuannya. Semakin sering dia sakit, berarti penyakitnya semakin parah. Tapi semakin jarang dia terasa sakitnya, berarti sebetulnya penyakitnya tidak terlalu parah-parah amat gitu. Tapi bukan berarti karena tidak terlalu parah, kita biarkan, kita abaikan, jangan. Contohnya jadi kayak saya kemarin gitu, karena merasa biasa-biasa aja, punya penyakit mah biasa aja. Dibiarin, bandel, masih juga suka makan pedas, masih suka juga makan asam, ya akhirnya tambah parah gitu. Terpaksa deh harus dirawat gitu. Jadi kuantitas itu bisa menentukan tindakan seperti apa berikutnya. Kalau misalkan sudah terlalu sering, berarti kita harus lebih intens nih pengobatannya. Kalau misalkan baru gejala saja, oke, berarti kita penyembuhannya di tahap dasar dulu aja gitu. Gitu fungsinya. Ya. Kualitasnya seperti apa, rasa sakitnya seperti apa maksudnya, dan seberapa sering dia sakit. Kemudian, coba tanyakan gejala penyertanya. Ada gejala penyerta apa saja pada saat dia sakit. Ya. Contohnya, saya tuh sakitnya di bagian perut tengah yang tadi ya saya contohkan yang mah aja dulu ya, yang lambung aja dulu. Saya tuh sakitnya sebelah ini nih, perut tengah, bagian atas tengah. Bapak sering mual nggak? Iya. Perih juga nggak? Iya. Sering apa? Mules juga nggak? Iya. Kalau lagi sakit sampai keluar keringat dingin nggak? Iya. Kemudian kalau sampai vertigo, sampai kepala pusing juga? Iya. Sering telat makan nggak? Itu pertanyaan kunci itu. Sering telat makan nggak? Iya, nah itu kemungkinan besar Bapak punya masalah pada lambung. Kalau punya masalah pada lambung, nanti saya bantu pengobatannya Pak dengan pembekaman di titik lambung,
Saya bantu dengan herbal-herbal yang memang berhubungan dengan lambung. Contohnya kunyit, madu, pegagan, gamat, ya, temulawak dan lain sebagainya untuk bisa mempermudah atau membantu penyembuhan Bapak dalam mengatasi penyakit mah ini gitu. Jadi gejala penyerta itu kita harus tanyakan juga dan setelah mendengar jawaban-jawaban dari gejala penyerta tadi, kita harus seharusnya punya kesimpulan yang lebih detail lagi. Oh, keluhan utamanya ini, letaknya di sini, rasa sakitnya seperti ini dan sering, gejala penyertanya ini, maka kemungkinan penyakitnya di situ. Kemungkinan penyakitnya ini, gitu ya. Jadi kita tahu dulu dan kita tahu juga harus kita tanyakan juga riwayat penyakitnya. Soalnya tidak sedikit riwayat penyakit itu diakibatkan karena faktor genetis. Benar nggak? Banyak penyakit-penyakit yang ternyata diakibatkan karena faktor genetis. Contohnya diabetes itu lebih banyak karena faktor genetis. Diabetes itu banyak diakibatkan faktor genetis. Jadi kalau ada orang yang terkena diabetes, coba tanya orang tuanya ada keluhan diabetes juga nggak? Kalau di orang tuanya ada keluhan diabetes, maka kemungkinan besar dia terkena diabetes itu akibat faktor turunan. Tapi kalau di orang tuanya tidak ada, maka kemungkinan besar dia kena diabetes karena faktor pola hidup yang kurang baik. Ya, baik. Selanjutnya, riwayat pengobatan. Apakah sedang mengalami sedang menjalankan pengobatan apa? Kalau saya sedang menjalankan apa terapi gurah misalkan, berarti kita jangan lakukan gurah lagi, kita lakukan pengobatan yang lain. Saya sedang dibekam di sana kok lagi rutin dibekam. Oh, berarti kita lakukan pengobatan yang lainnya juga. Gitu. Ya, itu pentingnya. Nah, di sini kita juga harus mengetahui koneksi organ. Ya, kita harus mengetahui koneksi organ supaya apa? Supaya kita tahu kalau penyakit A itu yang kena itu organ mana saja. Kalau penyakitnya B, yang kena itu organ mana saja. Ya. Nih, koneksi organ. Kalau yang terkenanya mulut, contohnya penyakit yang dikena mulut apa aja? Bau mulut, sariawan, gusinya berdarah. Itu biasanya yang bermasalah itu lambungnya. Ya. Contohnya apa? Ketika kita saum, mulut kita bau kan? Ya memang karena lambungnya sedang mendetoksifikasi semua sisa sisa-sisa makanan yang ada gitu. Makanya mulut kita bau akibat lambungnya sedang bermasalah saat itu. Tapi permasalahannya bukan karena ada penyakit, bukan kalau saum ya. Tapi memang karena sedang mendetoksifikasi. Tapi ketika tidak saum, tapi sering terjadi bau mulut, sering terjadi sariawan, kemungkinan lambungnya yang bermasalah. Asam lambung naik itu mengakibatkan bau mulut, Pak. Asam lambung naik itu mengakibatkan sariawan, Pak. Makanya kalau yang mulutnya sering sariawan, hati-hati, lambungnya yang bermasalah mungkin. Kemudian hidung. Ada yang hidungnya itu kalau misalkan nafas agak sedikit bau, tapi suka mencium bau di hidung saya. Hidung itu adalah pintu utamanya organ pernapasan. Maka jelas kalau hidungnya bermasalah, maka paru-parunya yang bermasalah. Paru-paru juga bermasalah. Apalagi kalau hidungnya sampai sesak nafasnya. Nah, gitu ya. Itu berarti paru-parunya juga bermasalah. Mungkin paru-parunya terlalu mengalami volumenya mengecil sehingga sirkulasi oksigen keluarnya pun atau masuknya pun terganggu. Masuk dan keluarnya oksigen pun terganggu. Kemudian mata. Mata saya nih harus pakai kacamata karena memang pandangannya berkurang. Karena memang ada masalah pada organ liver. Kenapa organ liver saya bermasalah? Dulunya suka begadang, Pak. Waktu muda saya begadangnya itu gila-gilaan. Mungkin sampai sehari semalam nggak tidur tuh kuat. Besoknya masih kerja juga masih kuat. Akhirnya karena livernya kelelahan mengganggu ke pandangan. Akhirnya matanya minus. Tapi alhamdulillah sekarang saya kalau tidak ada kelas Zoom ya, jam 9 udah tidur. Kecuali kalau kayak bulan Ramadan seperti ini ya, taraweh kan baru jam 9 setengah 9 baru pulang gitu. Paling ya jam 10 baru tidur berarti. Tapi kalau tidak ada kelas Zoom jam 9 udah tidur. Saya nggak pernah sekarang nggak pernah begadang lagi. Karena saya mengikuti anjurannya Bang Roma Irama gitu kan.
Begadang jangan begadang, karena tak ada gunanya. Ya. Nah, kalau mata bermasalah, emang itu ada indikasi livernya bermasalah. Jadi kalau misalkan, Pak, mata saya kok kelihatannya kuning ya, Pak, mata saya kok kelihatannya belekan terus ya. Yang perlu kita tanyakan pertama, Bapak sering begadang nggak? Kalau sering begadang, mungkin karena memang livernya bermasalah. Nanti titik bekamnya titik liver. Ya, jadi matanya berwarna kuning, penglihatannya berkurang, itu kemungkinan livernya yang bermasalah. Hmm. Kemudian telinga, sering mendengar kasus telinga berdengung. Ya. Kalau orang-orang Sunda itu biasanya mengindikasikannya kalau telinga berdengung itu ada yang ngomongin, ya. Ada yang ngomongin. Kalau sering berdengung telinga kita, berarti banyak yang ngomongin. Lah siapa lu gitu diomongin orang terus gitu. Emang siapa sih gitu? Siapa sih kita? Mas- Banyak orang yang ngomongin, tokoh juga bukan, artis juga bukan, banyak yang ngomongin gitu. Bukan Pak, Bu, ya telinga berdengung itu bukan karena ada yang ngomongin, tapi karena memang ada masalah pada ginjal. Ketika ginjal kita mengalami peradangan, kurang cairan, biasanya telinga kita bermasalah, mungkin berdengung, mungkin pendengaran berkurang. Ya, solusinya tinggal perbanyak minum. Kalau cuma berdengung ya, kalau cuma berdengung tinggal perbanyak minum. Ketika ginjalnya kembali mulai basah, ketika ginjalnya kembali mulai cukup cairannya, biasanya berdengungnya hilang. Nah, kecuali bapak-bapak, kalau bapak-bapak biasanya pendengarannya berkurang ketika lagi fokus untuk satu hal. Kalau bapak-bapak itu memang fokus ketika kita sedang fokus tidak bisa diganggu gugat. Istri kita manggil sampai 3 kali belum bisa dengar biasanya. Kalau udah 3 kali dan itu pun sudah volumenya keras, baru kita ngelihat, iya mah gimana? Itu memang itu fitrahnya suami gitu, fitrahnya suami. Makanya ibu-ibu kalau mau curhat jangan curhat ke orang lain. Kalau curhat ke orang lain, apalagi ke sama-sama ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu arisan, ibu-ibu yang sama-sama beli sayur gitu ya. Curhat ke mereka, yakin Bu, curhatan ibu nyebar, yakin. Tapi ketika curhat ke suami, yakin curhatan ibu nggak nyebar. Kenapa? Jangankan nyebar, dengar aja enggak gitu. Ya, gitu curhat ke suami mah. Apalagi suaminya lagi pegang gadget nih. Wah, nggak ada bisa gini, 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 gini. Oh ya, iya. 5 menit lagi ibu tanya. Ibu tanya 5 menit lagi. Tadi coba ibu ngomong apa? Apa ya? Gitu. Itu laki-laki seperti itu, Bu. Karena memang laki-laki itu apa otaknya itu hanya fokus gitu. Beda sama perempuan. Kalau perempuan itu bisa melakukan berbagai kegiatan dalam satu waktu gitu. Sambil nonton telenovela, sambil masak atau nonton sinetron ya, sambil masak, sambil ngomong bayi, itu ibu-ibu bisa. Tapi kalau laki-laki cuma sambil pegang HP disuruh kerjain sesuatu itu udah nggak bisa. Itulah. Tapi kalau laki-laki kita sedang konsentrasi itu lebih bagus dibanding perempuan. Makanya kalau laki-laki itu baca Google Map itu lebih pinter laki-laki itu. Ya, baca map itu lebih pinter kalau laki-laki. Soalnya kalau perempuan baca map biasanya lebih banyak salahnya. Ya. Karena memang kalau perempuan itu fokusnya nyebar. Disuruh fokus ke satu titik itu kadang-kadang agak susah. Tapi kalau laki-laki kebalikannya. Kalau fokus ke satu titik, makanya kalau dia berkendara dia sambil lihatnya bisa fokus. Oh, belok kiri, belok kanan. Tapi saya pernah berkendara, mapnya dipegang istri saya. Gimana ini belok kiri atau belok kanan? Mana ya ini teh ya gitu. Udah bingung langsung. Akhirnya nyasar. Dimarahin sama Google-nya. Bapak, Anda salah belok. Aduh, salah. Itu. Ya makanya telinga ya, kembali ke telinga ya. Kembali ke telinga, kalau telinga kita bermasalah, itu biasanya ginjal kita Pak yang bermasalah, biasanya akibat kurang minum, ya. Makanya kan ada iklannya, ada Aqua, ada iklan gitu kan, sampai kurang konsentrasi itu kalau kalau ginjal bermasalah itu benar. Karena ketika ginjal kita kurang cairan, itu sirkulasi darah pun termasuk ke otak itu memang berpengaruh juga. Ya. Nah ini yang kita pahami. Jadi ketika kita nanti bertemu dengan orang yang bau mulut, jangan apa kan sekarang ada ya mood spray ya, pengharum pengharum mulut. Jangan cuma dikasih itu, tapi lampunya yang diperbaiki ya nggak bakal jadi wangi mulutnya, cuma wangi saat itu aja. Tapi kedepannya tetap aja bau.
terus dikasih obat sikat gigi atau dikasih apa pembersih lidah gitu. Tapi lambungnya nggak diperbaiki, ya itu salah. Kalau ketika kita menemukan orang bau mulut, perbaiki dulu lambungnya. Setelah itu baru kalau mau diperbaiki giginya silakan, perbaiki lidahnya silakan. Itu bisa untuk membantu gitu. Tapi tetap poin pertamanya lambungnya dulu yang kita perbaiki gitu. Ya. Ada yang hidungnya yang bermasalah, matanya yang bermasalah, telinganya yang bermasalah. Nah ini kita harus ingat ini. Ya. Kemudian untuk sekarang ke penyakit psikosomatis. Nah ini Pak, Bu, kemarin saya kena penyakit mah karena tingkat stres saya kemarin waktu mau masuk bulan Ramadan cukup tinggi. Makanya lumayan, mah saya naik, asam lambung saya naik. Jadi kalau ada yang beranggapan mah itu akibat pola makan tidak teratur. Selama kita Ramadan, menjalankan puasa Ramadan, justru banyak orang yang mahnya sembuh. Tapi tanpa menjalankan ibadah puasa pun, ketika kita stres, mahnya jadi. Karena memang penyakit mah itu dipicu utamanya bukan karena faktor pola makan, tapi karena faktor pola pikir. Semakin tinggi stres kita, maka semakin tinggi asam lambung kita. Nah, makanya kalau kita ingin terhindar dari penyakit mah, ya kontrol stresnya, jangan terlalu tinggi stresnya. Kemudian ada beberapa pikiran yang mengganggu, sehingga tiba-tiba asam lambung saya naik, di mana sebelumnya memang saya ada riwayat, apa namanya, ada luka di dinding lambung. Jadi ketika asam lambung naik, luka dinding lambungnya tergores, perih, sampai keringat dingin keluar, sampai muntah-muntah gitu kan. Ya karena udah kehabisan energi, terpaksa diinfus gitu. Jadi kalau kita punya penyakit mah, jangan cuma salahkan faktor pola makan, tapi coba kembali pikir, ada nggak faktor stres yang sedang kita alami, yang sedang kita rasakan. Kalau asma itu diakibatkan karena faktor sedih yang berlebihan, Pak Bu. Ya. Contohnya kalau kita menangis, gimana kalau kita menangis? Terengah-engah kan napas kita, gitu kan? Itu menandakan ketika kita sedih, paru-paru kita tuh mengecil. Ketika kita sedih, paru-paru kita mengecil. Dan kalau paru-paru sering mengecilnya, maka otomatis lama-lama sistem pernapasan kita yang terganggu. Jadilah asma. Ya. Berikutnya, hipertensi. Kalau ini saya yakin semuanya sudah paham. Hipertensi itu akibat amarah yang sulit terkontrol. Amarah yang sering meluap-luap. Ya. Tapi sekarang kita banyak yang terbalik. Ya, banyak yang terbalik yang menyimpulkan terbalik. Kalau ada orang yang suka marah-marah, darah tinggi nih. Ada orang yang suka marah-marah, darah tinggi nih. Padahal justru kebalik, justru dia tuh marah-marah karena apa? Dia tuh darah tinggi karena marah-marah. Jadi bukan nggak marah-marah karena darah tinggi. Kebalik, dia itu darah tinggi akibat suka marah-marah. Buktinya apa? Coba ketika kita lagi marah, coba gimana detak jantung kita? Duk, 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 duk. Semakin semakin tinggi emosi kita, semakin detak jantung kita semakin kuat. Semakin kuat detak jantung kita, maka tensi kita semakin tinggi. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Makanya Rasulullah itu mencontohkan sebelum tidur itu pertama punya wudhu. Setelah punya wudhu, beristighfar minimal 3 kali sebelum tidur. Wudhu itu untuk menurunkan suhu tubuh kita. Ya, berwudhu itu untuk menurunkan suhu tubuh kita. Beristighfar 3 kali kan memaafkan orang lain, kita meminta maaf kepada Allah, memaafkan orang lain yang menzalimi kita, mungkin yang membuat kita marah di siang hari, dan istighfar yang lainnya itu untuk keseluruhan umat muslim gitu kan, memintakan maaf kepada keseluruhan umat muslim. Setelah kita minta maaf, tensi darah kita tuh turun, Pak. Coba deh, setelah kita bermaaf-maafan dengan orang lain, semakin tenang detak jantung kita, tensi darah kita turun. Tensi darah turun, setelah tensi darah turun, ya, setelah tensi darah turun, kita besoknya bangun tidur itu seger. Tapi coba Bapak Ibu lihat kasus-kasus orang yang terkena stroke. Biasanya orang yang terkena stroke itu jatuh di mana, Bu? Di kamar mandi.
Kenapa orang yang terkena stroke bisa jatuh di kamar mandi? Ya. Bukan karena dia jatuh kemudian terkena stroke, bukan. Tapi dia itu sudah kena tensinya sudah tinggi, masuk ke kamar mandi yang suhunya dingin, pecah pembuluh darah baru jatuh. Jadi stroke dulu baru jatuh, bukan jatuh dulu baru stroke, bukan. Ini harus kita pahami ya. Jadi orang yang kena stroke itu bukan karena jatuhnya, tapi jatuhnya itu akibat stroke yang sudah terjadi gitu. Nah, kenapa sampai tensinya bisa tinggi sebelum masuk ke kamar mandi? Biasanya sebelum tidur dia punya permasalahan yang belum terselesaikan, punya amarah yang belum terselesaikan. Kemudian dia tidur, ketika bangun amarahnya masih meledak-ledak, tensinya masih tinggi, masuk ke kamar mandi yang tiap rumah saya yakin kamar mandi itu suhunya paling dingin. Masuk ke kamar mandi, suhu tubuhnya belum siap, akhirnya pecah pembuluh darah. Makanya Rasulullah 14 abad yang lalu sudah mencontohkan sebelum tidur punya wudhu supaya suhu tubuh kita stabil. Sebelum tidur kita beristighfar dulu supaya apa? Supaya emosi kita pun stabil. Jadi ketika bangun suhu tubuh normal, tensi darah normal, masuk kamar mandi insya Allah aman. Ya, karena suhu tubuhnya sudah normal. Sekarang pertanyaannya, kalau orang yang sudah berhubungan suami istri, suhu tubuhnya dingin atau panas? Kalau sudah berhubungan suami istri, saya yakin jawabannya, saya yakin semuanya sepakat. Suhu tubuhnya panas. Tapi kenapa ketika kita mandi malam ya sebelum sebelum sahur kalau sekarang gitu ya mandi tidak kena stroke. Setelah menjalankan hubungan suami istri, suhu tubuh panas, masuk ke kamar mandi, lah bahkan langsung mandi, tidak kena stroke. Kenapa? Karena setelah menjalankan hubungan suami istri itu bukan walaupun suhu tubuhnya panas, tapi tidak ada emosi, sudah teredam semuanya, sudah keluar semuanya, endorfinnya sudah terbentuk. Yang ada unsur hormon bahagia yang terbentuk. Makanya ketika masuk kamar mandi pun, walaupun suhu tubuhnya masih panas, aman-aman saja insya Allah. Makanya kalau mau suhu tubuh panas tapi sehat, suhu tubuh panas setelah berhubungan suami istri, itu insya Allah aman. Ya, gitu. Dan bahkan ada penyakit-penyakit yang bisa dicegah atau bahkan diobati dengan berhubungan suami istri. Insya Allah nanti kita akan bahas. Ada penyakit-penyakit yang bisa yang bisa dibantu penyembuhannya dengan berhubungan suami istri. Yang jomblo-jomblo nanti cukup berhayal saja dulu. Ini khusus obrolan 17 plus ya nanti ya. Oke, lanjut ya. Hipertensi itu akibat amarah yang berlebihan. Penyakit ginjal tadi ya akibat cemas yang berlebihan. Karena semakin cemas kita, ginjal kita akan semakin terkuras. Bapak Ibu ada yang pernah menjadi pembicara di depan umum? Ada ya? Ada yang sudah menjadi pembicara di depan umum. Kalau sudah menjadi pembicara di depan umum, ketika pertama kali bicara, pertama kali jadi pembicara di depan umum, rasanya gimana? Pasti ingin bolak-balik ke belakang. Pasti ingin buang air kecil. Itu menandakan bahwa kita sedang cemas. Ginjal kita sedang dikuras. Ingin buang air kecil, terus haus terus gitu. Itu memang menandakan bahwa kita sedang dikuras ginjalnya. Makanya wajar ketika cemas kita terus-terusan, sering cemas, ginjal kita semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil, fungsinya semakin berkurang. Maka ketika ada minum cairan yang masuk ke ginjal yang harusnya tersaring sempurna, itu tidak tersaring sempurna, maka kemungkinan besar di situ akan mengendap batu ginjal, akan mengendap kristal-kristal. Makanya nggak usah cemas-cemas, serahkan saja kepada Allah. Tawakal itu Allah, insya Allah bisa membantu pengobat pencegahan penyakit ginjal. Allah ya. Semakin kita mendekat kepada Allah, penyakit-penyakit akan semakin terhindar dari kita. Ya. Jadi nggak usah cemas-cemas lah. Lebaran belum kebeli baju, nggak usah cemas. Masih ada baju yang lama ya. Baju baru, alhamdulillah gitu. Jadi pakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa gitu kan. Kalau kata dia Ananda dulu ya. Yang masih kecil seumuran saya gitu. Dengan lagu itu insya Allah masih ingat gitu. Jadi ginjal itu diakibatkan kecemasan yang berlebihan. Jantung koroner, ini diakibatkan karena kitanya pelit Pak, Bu, ya. Dan sedekah,
itu akan membuat irama jantung stabil. Coba deh rasakan Bapak Ibu, sedekah yang paling ekstrim, gimana rasanya jantung kita? Pertama berdetaknya kenceng, tapi setelah kita, ya udahlah ikhlaskan, tenangnya itu luar biasa. Ketika jantung kita berdebarnya tenang, berdebarnya stabil, sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah di jantung itu akan hancur dengan sendirinya. Bahkan saya sering cerita, mungkin kalau yang pernah ikut pelatihan saya pernah cerita, ada pasien saya, seorang ibu penjual gorengan, yang omset perharinya paling besar, cuma 100.000 omset perharinya, karena jualan gorengnya cuma di pagi-pagi aja, omset perharinya 100.000, ya, omset per hari 100.000, jualan gorengan, taruhlah kalau kita bikin margin labanya 50%, berarti dia cuma bisa punya laba 50.000 sehari. Datang ke tempat kami, katanya sudah divonis jantung koroner, harus dipasang ring. Pasang ring berapa satunya? Waktu itu ya, sekitar tahun 2015-2016, satunya itu sekitar 30 juta harus pasang ring. Kebayang nggak si ibu itu gimana paniknya? Karena omset per harinya cuma 100.000, keuntungannya sekitar 50.000 per hari. Ngumpulinnya harus berapa lama sampai 30 juta. Sementara ponis dokter, beliau harus pasang ring untuk bisa menghindari penyakit jantungnya. Datang ke tempat kami dengan putus asanya, saya anjurkan gini, ibu setiap mau jualan suka ketemu nggak sama anak-anak sekolah yang berangkatnya pagi-pagi banget, yang mungkin belum sarapan di rumahnya. Atau mungkin nggak, ibu ketika mau berangkat jualan, ketemu dengan bapak-bapak yang mau ke kebun, yang mungkin juga belum sarapan di rumahnya. Sering, Pak. Kalau sering, coba deh ibu kasihlah beberapa ke mereka gitu. Seikhlasnya ibu aja, nggak boleh target. Seikhlasnya ibu aja berapa ibu kasih, ya. Nggak perlu sampai ekstrim lah, nggak perlu. Seikhlasnya aja cuma satu dua nggak apa-apa, tapi ibu kasih gitu. Dilaksanakan. Ketemu anak yang mau sekolah pagi-pagi mau berangkat. Nah udah sarapan? Belum. Ini nih gorengan buat sarapan. Dikasih sekitar dua atau tiga biji gitu. Dikasih seperti itu, kemudian dilakukan berulang-ulang. Dilakukan berulang-ulang selama 1 bulan. 1 bulan kemudian datang ke tempat kami, beliau sudah merasakan, Pak, Alhamdulillah jantung saya udah agak enakan, sudah tidak terlalu sering berdebar sekarang, sudah tidak terlalu sering sakit jantungnya. Alhamdulillah Bu, Masya Allah. Diteruskan aja Bu terapi itunya, terapi sedekahnya. Kalau terapi kami, insya Allah Ibu dibantu dengan bekam, saya bilang gitu. Dibekam sama istri saya. Kemudian setelah itu, bulan depannya beliau datang dengan kabar yang lebih menggembirakan. Pak, Alhamdulillah, kata dokter, saya sudah tidak perlu lagi dipasang ring karena sumbatan-sumbatannya sudah hilang. Masya Allah ya, dengan terapi sedekah yang bisa dibilang tidak seberapa sedekahnya, tapi efeknya luar biasa. Itu dengan sedekah. Karena ternyata ketika kita sedekah, ibu ketika sedekah apa yang dirasakan Bu? Tenang Pak. Nah itu, ketenangan itu yang membuat irama jantung kita stabil. Ketenangan itu yang membuat kita bisa menghancurkan kolesterol-kolesterol yang menjadi penyumbat pada pembuluh darah. Gitu. Nah, makanya kalau orang yang kena jantung koroner, biasanya dia agak malas bersedekah. Kita sebagai terapis, motivasi dia supaya mau bersedekah. Ya. Kalau diabetes mellitus, biasanya itu diakibatkan karena ego yang berlebihan. Kalau ego biasanya. Ya. Ini silahkan dicek lah. Orang-orang yang punya diabetes, biasanya kalau dikasih tahu, Pak, Bu, Ibu harus dikontrol makannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan terlalu banyak makan ini, makan ini, makan ini. Kan harus dibataskan ya kalau yang orang yang punya diabetes, pola makannya benar-benar dia batas. Biasanya apa dia ngomongnya? Terus saya harus makan apa dong? Terus makan saya apa dong? Gitu kan kalau yang dicegah seperti itu. Nah, memang kalau orang diabetes itu memang egonya tinggi. Makanya kalau tidak mau kena diabetes, coba turunkan egonya. Insya Allah kita akan terhindar dari diabetes. Ya, oke. Nah, baik. Sekarang ke anamnesa.
Nah, misalnya ini sebentar ya, saya akan bahas. Keluhan utama yang kita tanyakan, gejala penyerta, durasi sakit, pengobatan berjalan, dan progres pengobatan. Ini dalam anamnesa kita tanyakan. Pak, keluhan utamanya apa? Gejala penyertanya apa? Eh, Sakitnya sudah berapa lama? Sedang mengalami pengobatan apa? Dan bagaimana progresnya? Oh, keluhan utama saya di sini. Tadi saya coba ke lambung aja dulu ya, yang paling simpel. Keluhannya saya di tengah-tengah perut nih, perut atas bagian tengah, ulu hati. Dan ada gejala penyerta sering mual, muntah bahkan, kemudian perih juga, sering sering keluar keringat dingin kalau jadi, oh itu berarti jelas ada masalah pada lambung. Sudah berapa lama? Sudah lama. Oh berarti sudah mulai masuk ke tahap kronis. Pengobatan berjalan apa saja? Nggak sedang pengobatan, berarti kita harus mulai dari nol. Ini dalam anamnesa. Nah, contohnya seperti ini nih kalau ketika anamnesa sebelum kita melaksanakan anamnesa kita tahu dulu nih, ini organ-organ tubuh kita. Paru-paru di sini, ya, liver di sini, lambung di sini, pankreas di sini, ya, usus di sini, prostat di sini, kita tahu ini, ya, ginjal di sini, gitu, kita harus tahu, ya. Selanjutnya kita ke anamnesa. Di contohnya ini baru contoh satu aja ya. Oh, ini yang lambung nih. Ah, baik. Bentar, saya contohnya kan ini. Saya sakitnya di sini, sakitnya di sini. Oke, gejala penyertanya tadi. Oh, ini saya lewat dulu aja. Nah ini, kamu udah tahu tadi ya gejala penyertanya ini. Oke, saya ke yang lain, ke yang ini. Saya sering sakit di bagian kanan, kanan atas. Kalau tadi lambung tengah ya, ini ke bagian kanannya. Sering sakit di situ. Kita tadi kalau melihat gambar anatomi tubuh tadi, kita harusnya udah mulai bisa menyimpulkan, oh bagian ini kemungkinan liver nih. Tapi iya nggak benar nggak liver. Kita tanya gejala penyertanya. Kita tanya gejala penyertanya. Apakah ibu sering mual, sering lemas juga, sering BAB-nya pucat. Sekali-kali ngelihat BAB wajar ya. So, jangan sering-sering aja, ngapain juga ngelihat BAB sering-sering kan. Sekali-kali ngelihat BAB nggak apa-apa. BAB-nya pucat nggak? Kemudian kalau BAK, buang air kecilnya pekat nggak? Dan bola matanya kelihatan kuning nggak? Nah, kalau sampai sini saya yakin semuanya udah tahu, oh iya betul. Ini kemungkinan ada penyakit liver. Ini kata lainnya, suka begadang nggak? Konsumsi eh, rokok atau alkohol nggak? Pekerja berat nggak? Kalau sementara semuanya ini semua terjawab iya, maka kemungkinan dia mengalami masalah pada livernya. Ya, masalah pada liver. Ada lagi yang lainnya. Ini kalau tadi bagian kanan atas, ini bagian kanannya bawah, mendekati selangkangan. Kalau mendekati selangkangan, ini kita bisa simpulkan berarti masalahnya pada usus. Tapi usus yang mana? Kalau di sebelah kanan, itu biasanya usus buntu. Usus buntu itu seperti apa sih? Usus buntu itu bukan berarti dia nggak ada jalan ya. Bukan berarti dia tertutup jalannya, bukan. Tapi ada usus buntu yang memang dia tuh memang buntu gitu. Dan fungsinya sebagai sinyal tubuh ketika itu sudah terasa sakit, berarti terlalu banyak toksin yang masuk. Ya. Dan biasanya ini terjadi ketika kita sering terlalu mengkonsumsi makanan panas dan pedas, sehingga usus buntunya mengalami peradangan, lama-lama akhirnya mengalami pembusukan. Nah setelah busuk inilah usus buntunya sudah operasi harus dipotong. Soalnya kalau tidak dipotong nanti pembusukannya menyebar ke bagian usus yang lain. Dan kalau sudah dipotong usus buntunya, biasanya sinyal tubuhnya mulai berkurang. Ketika toksin masuk, kadang-kadang tidak ada indikator. Tiba-tiba terlalu banyak aja toksinnya. Ya, oke, kita lanjut. Yang sering terjadi bagian kanan bawah mendekati selangkangan dengan gejala penyerta, lemas, pusing, sering pingsan, sakit ketika kaki ditekuk ya, kaki tekuk gini ke kanan, nah ini sakit, itu kemungkinan besar usus buntunya sudah mengalami peradangan. Dan indikator lainnya, pesuka makanan pedas, kurang gerak, maka kemungkinan besar dia mengalami radang usus buntu. Ya, nanti untuk yang lainnya ini silakan dibaca aja, banyak eh,
anamnesa yang lainnya. Untuk yang sekarang, karena sudah banyak nih chat yang masuk, ada 29, sebelum saya jawab chatnya, saya akan kembali share link untuk daftar hadir, supaya yang baru masuk bisa mengisi daftar hadirnya. Sambil saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk mungkin ya. Oke, saya kembali share link daftar hadir nih. Silakan bagi yang belum mengisi daftar hadir, di oke, oh pertanyaannya kembali ke ini ya, ke daftar hadir ya. Kebanyakan ke daftar hadir. Oke. Nah, jadi silakan yang sudah apa yang belum mengisi daftar hadir di sudah masuk daftar hadir pas foto langsung hilang. Perincian yang lagi sakit berpindah-pindah, baik. Tadi dijelaskan bahwa di dalam hadis setan itu tinggal di aliran darah manusia, Pak. Ibu ya, ini yang bertanya Ibu Dini. Setan itu tinggal di aliran darah manusia. Makanya ketika orang yang terkena penyakit dan penyakitnya berpindah-pindah, kita harus curiga. Kita harus curiga mungkin dia terkena gangguan jin, ya. Apalagi yang apa apa namanya berpindah-pindahnya dalam waktu-waktu tertentu, itu kita harus curiga, ya. Kita harus curiga, gitu. Jadi tadi ya, kenapa bisa ada penyakit yang berpindah-pindah? Karena jin atau setan itu memang tujuannya ingin mengganggu kita, mengganggu kesehatan kita. Dengan gangguan kesehatan kita, biasanya suka apa namanya mengganggu kehusuan kita dalam beribadah. Akhirnya kita eh, lebih jauh dari Allah. Tujuannya seperti itu. Makanya ketika ada orang yang penyakit berpindah-pindah, kita biasanya harus mengoptimalkan rukyah mandiri, Bu. Ya. Yang kena skabies boleh dibekam? Boleh, tapi jangan dekat di skabiesnya, ya. Jangan skabiesnya, tapi di sekitarnya. Soalnya kalau di skabiesnya di bagian kulit yang ada masalahnya, itu bisa mengakibatkan hal yang lebih parah, hal yang lebih parah. Kanker, kankernya tahu dulu itu kanker apa. Kalau kankernya kanker darah, memang tidak boleh dibekam kalau kanker darah. Soalnya kalau kanker darah itu kan dia dalam untuk bisa merecovery darahnya pun dia terganggu. Kalau di apa dengan bekam biasanya akan lebih parah lagi. Tapi coba disimak penjelasan Ustadz Naim Nuruddin Al Indonesia. Ya. Beliau banyak sekali melakukan ruqyah untuk orang-orang terkena penyakit kanker, dan masya Allah luar biasa banyak yang sembuh. Karena tidak sedikit kanker itu diakibatkan karena faktor gangguan penyakit non medis. Pertama, kanker itu diakibatkan karena dia tidak menerima takdir dari Allah. Kebanyakan orang yang terkena kanker itu tidak menerima takdir dari Allah, mungkin terlalu merasa, kenapa ya saya gini, kenapa ya saya gini. Akhirnya dia menggerutu sendiri, terkenalah penyakit kanker. Dan ketika ditazkiyatun nafs, di muhasabah, kankernya semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil, itu alhamdulillah testimoni dari Ustadz Nai banyak sekali yang sembuh ketika di ruqyah. Tapi kalau bekam, kita harus tahu dulu kankernya kanker apa. Kalau kanker payudara, insya Allah masih bisa. Terus kanker-kanker di bagian tubuh yang lain, insya Allah masih bisa. Tapi kalau sudah kanker darah ya, itu kami tidak merekomendasikan untuk dibekam. Ya. Tentang acara pembahasan diagnosa wajah lidah, insya Allah pertemuan selanjutnya Bu ya. Besok insya Allah kita akan bahas materi-materi ini ya. Karena kan bertahap ya. Dan kita pun nggak bisa waktu lama-lama. Kalau di bagian Indonesia bagian timur kan sekarang udah tuh jam jam 11 lebih 44 menit kan. Ada hampir jam 12 malam. Ya, kasihan. Kasihan. Ada benjolan dekat leher atau pundak mesti dibekam. eh Dekat lehernya sebelah mana, depan atau belakang. Tapi biasanya kalau misalkan benjolannya di depan, itu dinamakan kelenjar ya.
radang kelenjar getah bening itu bisa dibekam di bagian akdain, bagian leher bagian belakang, sama di kahil. Ya, itu bisa dibekam di situ. Cuma jangan pas di benjolannya, apalagi di leher. Ya. Apalagi di leher jangan pas benjolannya. Kalau di leher pas di benjolannya itu bisa lebih parah. Bukan jadi kelenjar saja, tapi bisa menjadi kanker nantinya, tumor atau kanker. Nah, kalau herbalnya, silahkan gunakan herbal-herbal yang memang berfungsi untuk antioksidan, berfungsi untuk anti kanker, anti tumor. Seperti apa? Seperti daun sirsak, kulit manggis, dengan catatan dia sedang tidak hamil. Kalau sedang sedang hamil, sebaiknya hindari herbal-herbal yang bersifat anti kanker tadi. Karena kan sifatnya anti kanker dia itu. Anti kanker itu dia menghancurkan semua unsur yang bukan bagian dari tubuh. Janin sama herbal yang anti kanker dianggapnya itu adalah bukan bagian dari tubuh, makanya dihancurkan juga. Jadi untuk orang-orang yang sedang hamil, perempuan-perempuan yang sedang hamil, jangan pernah mengkonsumsi herbal-herbal anti kanker seperti daun sirsak atau kulit manggis. Ya, hati-hati ya. Darah rendah, kurang darah nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya Ibu ya. Nanti ini nanti maksudnya ke kontraindikasi bekam. Gula basah nanti juga insya Allah kita akan bahas di pertemuan sama di kontraindikasi bekam ya. Pertolongan pertama, tensi tinggi terjatuh pecah di pembuluh darah. Nah, ini pertolongan pertamanya. Kalau sudah sampai pecah pembuluh darah, memang sebaiknya Bu, kalau sudah seperti ini ya memang langsung ke ranah medis, langsung dibawa ke rumah sakit. Soalnya kalau kita ganggu, khawatirnya pendarahannya semakin parah dan bisa mengganggu organ tubuh yang lainnya. Kan yang pecah pembuluh darah itu, kalau yang itu pembuluh darah di otak Bu ya, pembuluh darah di otak itu nanti bisa menyebar, pecah pembuluh darahnya, pendarahannya bisa menyebar ke bagian otak yang lain. Makanya sebaiknya kalau sudah terjadi seperti itu, kita sebagai yang disebut penyehat tradisional atau pengobat tradisional, jangan berspekulasi terlalu ekstrim. Kalau memang seperti itu, sebaiknya kita langsung saja hubungi pihak medis. Bahkan diangkat pun kita harus hati-hati, benar. Jangan sampai ada pergerakan yang terlalu ekstrim di kepalanya. Ya, bagaimana perawatan orang tua yang kena gula di kaki yang sudah terbuka? Maksudnya lukanya, lukanya sudah gangren gitu ya maksudnya. Kalau yang sudah lukanya terbuka, memang itu tidak direkomendasikan dibekam, Pak. Karena kalau dibekam yang lukanya sudah gangren gitu, sama, nanti lukanya pun akan tidak sembuh. Karena orang yang sudah kena diabetes mellitus yang sampai tahap gangren, itu masa jenis darahnya sudah terlalu berat. Masa jenis darahnya berat, maka penyembuhan luka di daerah manapun akan semakin lambat. Karena lambat, kemungkinan nanti akhirnya akan didahului oleh virus, bakteri, dan sebagainya. Sehingga terjadilah pembusukan. Makanya jangan dilukai kalau orang yang sudah mengalami diabetes tahap gangren. Ya, jangan dilukai. Bagaimana penanganannya? Ya ini mungkin harus ditangani oleh orang yang paham penyembuhan luka diabetes. Kalau saya di sini kurang begitu memahami, tapi kalau untuk bekam tidak direkomendasikan Pak Erik ya. Gitu. Yang sedang minum pengencer darah bisa dibekam. Ini juga nanti akan masuk ke kontraindikasi bekam ya. Dan secara garis besar tidak boleh. Ya. Yang sudah meminum pengencer darah tidak boleh dibekam. Untuk tekniknya bagaimana nanti kita akan bahas di apa bisa di ini bisa dibahas ya di pertemuan selanjutnya. Usia berapa anak-anak bisa dibekam? Itu tergantung ya, tergantung tergantung kesiapan anaknya. Kalau 4 tahun udah siap dibekam silakan. Tapi kalau udah 30 tahun belum siap dibekam ya jangan Bu. Nanti bisa pingsan. Ya. Jadi tergantung kesiapan anaknya. Kalau misalkan 4 tahun udah siap dibekam silakan bekam dengan catatan detiknya jangan terlalu banyak, perlukaannya jangan terlalu banyak sebagai apa? Sebagai bahan perkenalan saja bahwa bekam itu seperti itu. Saya pernah sih membekam di bawah 4 tahun, pernah juga. Cuma tadi hanya sebagai perkenalan saja karena secara garis besar anak-anak di bawah 5 tahun itu kalau yang tidak bermasalah ya, kalau tidak yang tidak ada masalah penyakit genetis, organ tubuhnya masih bagus. Organ tubuhnya masih bagus. Jadi sebetulnya tidak terlalu urgent ketika kita harus mendapatkan pengobatan ya.
tidak terlalu ajan. Makanya sebetulnya tidak perlu juga kita memaksakan berbekam kepada anak-anak gitu. Tapi kalau memang ibu mau memperkenalkan dari sejak dini, silahkan dari usia 4 tahun pun boleh. Ya. Kanker paru-paru, oh, kalau kanker paru-paru boleh dibekam di area belikat Pak ya, di area belikat bagian belakang. Insya Allah itu bisa membantu mengurangi sel kankernya juga. Ciri-ciri kanker darah, leukemia ya, salah satu kanker darah itu leukemia. Itu banyak ciri-cirinya. Nanti insya Allah kita bahas ya. Bagaimana pasien tidak boleh dibekam? Ini juga nanti akan kita bahas di bagian kontraindikasi bekam. Karena ada beberapa kondisi memang yang tidak boleh dibekam. Ini nanti akan masuk ke kontraindikasi bekam. Kemudian berapa jarak lama tahap bekam? Kalau untuk berapa lama tahapannya, tidak ada yang bisa menjamin, Bu ya. Bapak atau Ibu ya ini Mbak Muzani. Tidak ada jaminan bisa berapa lama tahapannya. Tapi setidaknya dengan rutin berbekam 2 minggu sekali bisa membantu proses penyembuhan lebih cepat. Tapi berapa kalinya, berapa tahapannya tidak ada jaminan. Karena sekali lagi, kalau misalkan kita bisa menentukan, kita sudah mendahului takdir Allah. Jangankan yang dengan dibekam, dengan yang dioperasi diangkat sekalipun penyakitnya masih sangat mungkin terjadi kegagalan, apalagi bekam yang notabene penetrasinya minim gitu. Jadi eh, tahapan berapa kali atau berapa lama tidak ada yang menjamin, tapi setidaknya kalau rutin berbekam 2 minggu sekali, mudah-mudahan bisa membantu proses penyembuhan kelenjarnya itu, Pak. Kalau kelenjar yang diher itu pada anak kecil 8 tahun, apa herbal yang cocok? Anak 8 tahun itu biasanya diakibatkan karena dia terlalu banyak jajan, Bu ya, terlalu banyak mengkonsumsi apa namanya eh, zat-zat MSG contohnya gitu kan yang dijual di tempat-tempat jajanan gitu biasanya sehingga dia mengakibatkan kelenjar ya. Nah, untuk herbalnya boleh kombinasikan madu dengan daun sirsak, boleh kombinasikan madu dengan kulit manggis. Karena kalau tanpa dikombinasikan dengan madu, khawatirnya anak itu akan tidak nyaman dengan pahitnya, Bu. Jadi boleh madu dengan daun sirsak, madu dengan kulit manggis, madu dengan yang lebih mudah lagi, madu dengan bawang putih pun bisa untuk bisa mengurangi kelenjar pada anak gitu ya. Kalau untuk yang dewasa mungkin tidak perlu tambah madu, cukup daun sirsaknya boleh, kulit mangisnya boleh, bawang putihnya boleh, tapi karena ini untuk anak-anak, silakan dicampur dengan madu. Untuk ayat ruqyah mana yang bisa untuk ayat Quran, ayat mana yang bisa digunakan untuk ruqyah? Seluruh ayat di Al-Quran itu bisa digunakan untuk meruqyah. Ya. Seluruh ayat di Al-Quran itu bisa digunakan untuk meruqyah karena tidak ada ayat yang jelek. Terus bagaimana? Yang paling utama itu kita pahami, kita hafal ayatnya dan sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Contohnya, pasien yang terkena gangguan jin, maka yang kita gunakan, yang kita baca adalah ayat-ayat yang berhubungan untuk mendakwahi jin supaya keluar dari tubuhnya. Ya, contohnya surat apa namanya? Surat Ar-Rahman. Ya, itu ada beberapa ayat yang memang fungsinya mendakwahi jin supaya tidak menjadi makhluk yang dolim. Ada juga di At-Taubah, banyak lah gitu ya. Untuk sihir, banyak juga gitu. Contohnya, surat Al-Baqarah 102 itu juga untuk sihir bagus, di mana di sana dijelaskan bahwa bukan Nabi Sulaiman yang mengajarkan sihir, tapi justru Nabi Sulaiman itu mengubur apa kitab-kitab sihir. Dia yang mengajarkan sihir itu Harut dan Marut gitu kan. Itu contohnya seperti itu. Jadi kalau ditanyakan ayat mana, seluruh ayat di Al-Quran bisa, tapi yang lebih bagus itu ketika kita paham ayatnya dan disesuaikan dengan kondisinya. Ada saya pernah meruqyah pasien yang dicintai bangsa jin. Jadi dia itu punya keluhan yang sering kesurupan dan yang merasuk ke dalam tubuhnya itu perempuan. Ketika diruqyah, kenapa perempuan ini masuk terus ke dalam tubuh si laki-laki ini? Karena suka sama laki-laki ini. Maka dibacakanlah ayat-ayat ruqyah yang berhubungan dengan nikmat surga. Di surga itu ada apa namanya kenikmatan-kenikmatan.
di apa ya, diiming-imingi lah dengan kenikmatan surga, akhirnya alhamdulillah jinnya mau keluar, dan alhamdulillah sekarang pasiennya sudah sembuh. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, ya supaya tidak ada pengkhususan dalam satu ayat Al-Quran, maka lebih baik tadaburi semua ayat Al-Quran, dan untuk meruqyah silakan gunakan ayat yang dipahami. Herbal untuk diabetes banyak ya, ada daun sambiloto, bratawali, ada juga daun kersen, itu juga bagus untuk apa, diabetes. Banyak ya. Cuman yang perlu kita pahami itu peracikannya, ya, peracikannya yang perlu kita. Hepatitis atau penyakit yang menular apakah termasuk kondisi yang tidak boleh dibekam? Kalau penyakit menular darah memang tidak direkomendasikan bekam. Tapi kalau mau bekam, karena dengan bekam pun insya Allah hepatitis bisa dibantu, maka sebaiknya dia punya alat sendiri. Ya, sebaiknya dia punya alat sendiri. Ya, punya alat sendiri. Soalnya kalau memang tadi kalau memang penyakit menular, menular apalagi penularannya lewat darah, kita sterilisasinya tidak maksimal, khawatir penularannya bisa menular ke orang lain. Jadi sebaiknya kalau untuk hepatitis, selama kita tidak yakin dengan sterilisasi kita, kita jangan tangani dulu. Tapi kalau kita sudah yakin dengan sterilisasi kita, boleh tangani, tapi sebaiknya punya alat sendiri dia. Jadi punya alat khusus, ya, gitu ya Pak Mustaqim ya. Anak laki-laki 5 tahun speech delay, apa solusinya? Speech delay ini ada beberapa faktor Bu ya. Ada faktor memang medis, ada faktor non medis juga. Kalau faktor medis bisa dibantu dengan mengkonsumsi pegagan atau antanan. Karena pegagan itu membantu nutrisi jaringan otak. Speech delay itu kan apa, komando dari otak kepada mulutnya tidak berlangsung secara sempurna. Maka bisa dibantu dengan mengkonsumsi pegagan atau antanan. Plus bisa juga dibantu dengan mengkonsumsi daun bidara. Dan jangan lupa keduanya, baik itu anaknya dan orang tuanya pun diruqyah. Khawatirnya ini ada faktor gangguan dari non medis juga. Karena beberapa kasus ada anak yang speech delay itu ketika sedang di dalam kandungan, si ibunya sempat atau si ayahnya sempat apa namanya, sempat mengucapkan kata-kata yang memang menyakiti orang lain. Orang lain itu memang tidak sampai bekerja sama dengan bangsa jin untuk bisa melakukan kejahatan, untuk melakukan kezaliman, tidak, tapi mungkin teguran dari Allah sehingga dibuatlah anak itu speech delay, ya. Jadi boleh mengkonsumsi pegagan atau antanan atau juga bidara, dan jangan lupa apa dibantu dengan ruqyah. Plus boleh lakukan pijatan di bagian telinganya, Bu. Ya. Lakukan pijatan rutin di bagian telinganya. Pijatannya dari bawah ke atas seperti ini. Rutinkan setiap malam setiap mau tidur, insya Allah bisa membantu juga sirkulasi saraf ke bagian organ yang bisa membantu apa, bicaranya. Hernia bisa sembuh dengan dibekam dan herbal anak laki-laki usia 23 tahun. Hernia sebaiknya jangan dibekam dulu Bu, tapi diperbaiki dulu apa, strukturnya, mungkin dengan pijatan tulang belakang langkah awalnya. Baru setelah itu bekam membantu recovery-nya. Ya, Bu Cici ya. Jadi untuk hernia biasanya dibantunya pertama dengan ini dulu, dengan perbaikan dulu struktur atau lokasi tulang belakangnya dulu. Ya. Saraf kejepit punggung ke bawah, ya. Saraf kejepit punggung ke bawah terapinya gimana ya? Karena gangguan jin, dan apakah karena gangguan jin ya? Kalau gangguan jin bisa saja semuanya Bu ya. Kita bisa saja menyimpulkan gangguan jin itu semua jenis penyakit, bisa, sangat bisa. Ya. Sangat bisa gangguan jin itu. Tapi kalau untuk saraf kejepit terapinya ya otomatis dengan perbaikan tulang belakangnya. Perbaikan tulang belakangnya. Kenapa? Karena yang namanya kejepit itu pasti di bagian saraf, di bagian tulang belakang. Kan sistem saraf itu otak dan tulang belakang ya, sistem tulang belakang. Makanya ketika ada saraf yang tiba-tiba masuk ke bagian tulang belakang dan terjepit, itu yang namanya saraf kejepit, maka harus diperbaiki, ya. Ruas tulang belakangnya diperbaiki, insya Allah itu bisa membantu kembali mengembalikan apa, sarafnya ke posisi semula. Gitu. Makanya kalau saraf kejepit, terapinya memang bukan bekam, tapi dengan kiropraksi bisa, dengan PAZ bisa ya, pengobatan air zaman,
dengan apa namanya dengan PTB, pembentukan tulang belakang juga bisa. Silakan gunakan yang mana saja, tapi yang berhubungan dengan perbaikan tulang belakang. Istilahnya ada herbalnya tadi bisa ya dengan pegagan atau bidara. Ya. Pegagan atau antanan juga bidara juga bisa. Oke. Mungkin untuk malam ini sudah jam 10 malam di sini ya, di bagian timur sudah jam 12 malam. Insya Allah besok kita lanjut lagi dengan link yang sama ya. Silakan nanti tinggal diklik saja link yang sama jam jam 20.30 lah ya. Jam 20.30 setidaknya sudah masuk. Kalau memang yang sudah bisa hadir on time, alhamdulillah. Kalaupun memang tidak bisa on time, ya insya Allah kita ada rekamannya. Tapi setidaknya kita punya kehadiran setiap pertemuannya. Sebagai apa? Ini Bu, Pak, kita inginnya silaturahim. Ya, kita inginnya silaturahim. Kita inginnya bertemu. Kalau masalah keilmuan, saya yakin Bapak Ibu pun bisa mengambil dari mana saja. Banyak narasumber-narasumber yang jauh keilmuannya lebih tinggi dibanding saya gitu. Tapi di sini kita berharap dengan silaturahim ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah. Syukur-syukur nanti ke depannya alumni bisa melakukan kopdar ya, bisa bertemu antar dengan alumni yang lainnya. Cuman waktunya belum kita tentukan, tempatnya juga belum kita tentukan karena jauh-jauh ya jauh-jauh. Jadi mungkin kita harus cari tempat yang bisa di tengah-tengah gitu, di mana yang bisa diterjangkau oleh semua orang dan bisa nyaman semua orang dengan biaya yang tidak terlalu besar juga. Mudah-mudahan ya kita agendakan setelah Lebaran kita bikin agenda aja dulu. Realisasinya kapan? Mudah-mudahan bisa di ini bisa bisa dilaksanakan gitu ya. Jadi karena tadi keberkahan itu kan silaturahim silaturahim itu bisa menambah rezeki juga, bisa menguatkan ukhuwah juga gitu ya. Dan memang itu yang kita harapkan. Makanya selama perkuliahan ini atau kelas reguler ini, saya berharap semuanya bisa hadir setiap waktu. Selama tidak ada uzur syar'i ya. Kalau ada uzur syar'i, saya tidak bisa mencegah juga gitu. Tapi selama tidak ada uzur syar'i, mudah-mudahan kita bisa bertemu. Untuk pertemuan malam hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah besok kita bertemu lagi di waktu yang sama dan minggu depannya lagi kita bisa bertemu lagi di waktu yang sama. Ya lagi mudah-mudahan tidak berkurang semangatnya tapi semakin bersemangat lagi. Jangan ragu-ragu kalau ada kesalahan dari saya yang mau dikoreksi, silahkan saya sangat terbuka untuk menerima koreksi itu karena bagaimanapun saya masih banyak belajar juga. Ya, itu saja ya untuk kesempatan malam hari ini. Mari saya akan buka dulu mikrofonnya supaya kita bisa bersama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Mari untuk mengakhiri ini, mari kita sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika Subhanallah. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wabarakatuh. Kalam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan Bapak Ibu ya. Selamat malam. kami juga Waalaikumsalam.